Siapa sih warga Cilacap yang tak kenal dengan masjid yang satu ini? Masjid yang menjadi ikonik di kota Cilacap. Yap, Masjid Agung Darussalam. Masjid Agung Darussalam berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Karena letaknya di pusat kota dan dekat dengan alun-alun Kabupaten Cilacap, masjid ini selalu ramai dengan jamaah. Masjid Agung Darussalam berdiri di atas lahan 3.500 meter persegi, sedangkan luas bangunan utamanya mencapai 2.500 meter persegi. Masjid Agung Darussalam memiliki banyak keunikan, dan keunikan inilah yang menjadi ciri khas tersendiri dari Masjid Agung Darussalam. Berdirinya Masjid Agung Darussalam tentu tidak lepas dari zaman kerajaan. Maka ada yang mengatakan bahwa yang ikut terlibat dalam proses berdirinya Masjid Agung Darussalam adalah salah satu murid Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dari kerajaan Mataram, ya, dari kerajaan Mataram. Nah, kapan tepatnya Masjid Agung Darussalam itu didirikan? Sampai saat ini kami dari Ketakmiran Masjid Agung Darussalam Cilacap hanya bisa menunjukkan adanya tulisan yang terpahat di beduk Masjid Agung Darussalam Cilacap yang bertuliskan angka tahun 1700-an Masehi. Di mana tahun ini sudah di tahun 2022. Artinya sudah 2 abad dari tulisan yang ada di beduk Masjid Agung Darussalam Cilacap yang sampai saat ini kemudian masih bisa dilihat secara kasat mata. Ada hal yang menarik dari Masjid Agung Darussalam Cilacap dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Beberapa kali renovasi, Masjid Agung Darussalam tidak bisa melepaskan ciri khas masjid dengan jumlah tiang yang tidak sedikit. Ada 20 tiang saka guru yang ada di Masjid Agung Darussalam Cilacap. Ditambah dengan tiang penyangga yang ada di kanan, kiri, dan belakang, jumlah total Masjid Agung Darussalam Cilacap mempunyai 36 tiang. Masjid Agung Darussalam Cilacap adalah masjid yang dilindungi oleh undang-undang, jadi oleh cagar budaya. Maka sebagai masjid cagar budaya Dinas Kepurbakalaan. Maka sampai hari ini, walaupun mungkin bisa jadi ke depan ada wacana renovasi dan lain sebagainya, tiang yang 20 tidak akan dirubah sebab melambangkan tentang sifat wajib Allah yang ada 20, kemudian juga ada sifat mustahil Allah. Ini mengindikasikan menjadi pelajaran bagi kita sebagai generasi muda masa depan, siapa lagi yang akan nguri-nguri masjid bersejarah, apalagi masjid bersejarah yang kemudian berdiri dengan megah di tengah-tengah kota Cilacap. Ada keunikan yang mungkin lepas dari perhatian umat Islam, terutama kaum mudanya, bahwa di zaman kerajaan dulu bahwa bangunan masjid itu identik di tengah kota, kemudian dilambangkan dengan di tengah-tengah adalah kantor pemerintahan. Kemudian di sebelah kanannya ada bangunan masjid dan di sebelah kirinya ada penjara. Jadi di zaman-zaman kerajaan ini memang tidak jauh dari seperti itu, adanya pemerintahan, bangunan pemerintahannya ada di tengah, ya, di tengah, depannya alun-alun, sebelah kanan alun-alun,
ada masjid, sebelah kirinya ada penjara. Tentu menjadi satu pelajaran bahwa kehidupan itu tinggal memilih. Mau milih yang baik adalah masuklah ke masjid. Ketika kemudian seseorang mempunyai masalah, maka di dunia saja sudah akan dihakimi dengan masuk ke dalam lapas atau lembaga pemasyarakatan. Agar tentu menjadi tempat untuk bertobat, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan mari cintai masjid kita. Dimanapun masjid, sebab itulah rumah Allah yang harus kita makmurkan. Sebab Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir dan mendirikan sholat. Al-ayah. Maka lewat kesempatan yang sangat baik ini, mengajak kepada kaum muda untuk senantiasa menyeimbangkan antara prioritas dunia yang memang penting, prioritas akhirat juga jauh lebih penting, agar kita masuk dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.